Shalom, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan lagi oleh Tuhan Yesus. Merupakan suatu penghormatan bagi saya, diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hatinya yang kesekian ya di channel Bukit Sion, saksian hidup saya ke-61. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam nama Yesus, Bapa di surga, kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini ya, saya akan menyampaikan dua tema, yaitu tentang jangan menghakimi, dan yang tema kedua belas kasihan. Di tema yang pertama yaitu jangan menghakimi, kita dapat baca di Yohanes 9, 1-3. Saya bacakan ya. Yohanes 9, 1-3. Ini tentang orang yang buta sejak lahirnya. Ya, jadi karena keterbatasan waktu ya, saudara dapat baca sendiri di rumah ya. Jadi intinya orang buta ini tidak berdosa sehingga dia mengalami buta sejak lahir. Juga orang tuanya juga tidak berdosa ya. Jadi Tuhan tidak menekankan siapa yang berdosa ya dalam ayat ini. Jadi Tuhan itu menekankan bahwa Dia bisa memakai siapa saja, kapan saja, di mana saja untuk menyatakan kuasanya dan kemuliaannya. Dalam ayat ini Tuhan memakai kehidupan orang yang buta ini ya. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang ya, karena Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Jadi jangan menghakimi orang, karena orang yang mengalami penderitaan itu ya, itu belum tentu orang itu berdosa, belum tentu orang tuanya berdosa. Ya, karena Tuhan bisa pakai penderitaan atau kesulitan ya sebagai alatnya untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui orang itu. Ya, jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun. Yang kedua yaitu belas kasihan. Kita harus berbelas kasihan seperti teladan Tuhan Yesus ya. Jadi itu dapat saudara baca di Matius 9 ayat 36, Matius 14 ayat 14, dan 1 Petrus 4 ayat 8. Saudara baca sendiri ya di rumah ayat ini, karena keterbatasan waktu. Jadi pentingnya kasih dalam hubungan kita dengan orang lain. Kasih yang tulus dan sungguh-sungguh dapat menutupi banyak dosa dan membantu memulihkan hubungan yang rusak atau retak. Juga dapat kita lihat di Amsal 10 ayat 12. Saudara baca sendiri di rumahnya. Ayat ini menekankan kekuatan kasih dalam menutupi pelanggaran dan mempromosikan perdamaian dalam hubungan kita dengan orang lain. Dengan demikian, kasih yang tulus dan sungguh-sungguh dapat memiliki dampak yang positif dalam hubungan kita dengan orang lain dan membantu memulihkan hubungan yang retak atau rusak. Kasih itu membangun, ya. Artinya apa? Jadi kasih itu tidak egois ya, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kepentingan orang lain dan kesejahteraan orang lain, kebutuhan orang lain. Ya, kebutuhan kita juga diperhatikan ya, tapi nomor 2. Nomor 1 itu kebutuhan kesejahteraan orang lain, baru diri kita sendiri ya. Kasih yang membangun itu kasih yang sabar ya, yang mengasihi orang lain dengan sabar dan tidak gampang menyerah ya. Meskipun orang itu menyakiti kita, mengecewakan kita, merendahkan kita, menghina kita, kita tetap belajar mengasihi orang tersebut dengan sabar. Ya. Jadi terlebih lagi kita mengasihi anggota keluarga kita terlebih dahulu ya. Orang tua kita, kerabat kita ya, orang yang terdekat dengan kita, ya baru orang lain. Ya, itu pesan Tuhan hari ini. Ada tambahan sedikit yaitu gereja yang bertampak. Ya, jadi kita ke gereja itu jangan sekedar untuk ibadah rutinitas ya, tapi lebih dari itu. Ya, jadi kita mempunyai tanggung jawab ya sebagai tubuh Kristus. Yaitu kita harus bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohani diri kita masing-masing ya. Jadi bukan hanya sekedar ibadah, tapi kita juga bertanggung jawab atas kerohanian kita masing-masing.
Ya, seorang pendeta pun bertanggung jawab terhadap kerohanian jemaat-jemaatnya. Begitu juga suami ya bertanggung jawab terhadap kerohanian anggota keluarganya. Peran penting pendeta ya, salah satunya yaitu membimbing jemaatnya, mengajar jemaatnya, memelihara jemaatnya ya, menjadi teladan bagi jemaatnya dalam kehidupan sehari-hari pendeta tersebut ya, mengawasi dan mengoreksi jemaatnya dengan kasih dan kebijaksanaan. Artinya itu apa? Membantu jemaat yang mempunyai masalah ya, baik berat atau ringan, ya pergumulan mungkin ya, tantangan hidup yang berat. Itu peran penting seorang pendeta ya untuk mensupport, memotivasi, mendoakan jemaat yang sedang mengalami pergumulan atau permasalahan yang berat ini. Dan lain-lain ya, tugas pendeta itu banyak. Salah satunya yang sudah saya sebutkan ini. Ya, jadi jadilah gereja yang berdampak. Bukan gedung ya, kita bicara bukan oh itu gereja itu diberkati Tuhan karena gedungnya mewah ya, jemaatnya banyak, bukan itu ukurannya. Tapi ukurannya itu jemaatnya itu bertumbuh kerohaniannya. Ya dan nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan melalui gereja tersebut. Ya, jadi gereja tersebut merupakan tubuh Kristus. Ya, jadi itu tanggung jawab kita bersama ya untuk mempunyai pemikiran yang sama sebagai satu tubuh, satu roh, dan satu pengharapan dalam Tuhan Yesus. Itulah pesan Tuhan hari ini. Saya terima kasih ya sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara saya selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.